Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini, Waalaikumsalam wahai warahmatullahi. para Kartini muda era milenial, ya kan? Ya, di Hari Kartini ini yang paling istimewa sebenarnya bukan soal sekedar emansipasi, tapi di balik emansipasi atau apa ya, breakdown-nya dari emansipasi itu sebetulnya arahnya ke mana. Nah, kita pengen pengen lihat nih, mungkin kalau sekarang kali kita ke arah ini aja ya, memberikan inspirasi semangat gitu buat para wanita muda, seumuran kita gitu ya, yang udah matang atau mungkin yang udah lebih sepuh daripada kita atau bahkan mungkin yang sudah sangat sepuh gitu, untuk selalu mengobarkan semangat gitu ya, untuk selalu mengobarkan cahaya api di dalam dirinya agar tidak padam hanya karena melihat cahaya orang lain yang lebih terang gitu. Nah, sebagaimana juga mungkin dalam hal ini kamu kan ini dalam hal ini mau nggak mau kan kamu juga adalah seorang inspirator ya minimal buat gua gitu kan. Bagaimana atau minimal kan buat anak-anak Heeh, kamu gitu, bagaimana ya. bagaimana kamu juga bisa, bekerja walaupun ibu rumah tangga juga bisa gitu, tapi tidak hanya sekedar ibu rumah tangga. Bukan soal sekedar profesi ya, tapi bagaimana kita ini saling, apa ya, saling menguatkan melalui apa yang bisa kita bagikan gitu dari semangat kita sebagai di hari ini gitu. Mungkin kamu kan sebagai ilmuwan gitu, nah kira-kira apa sih problemnya gitu, kira-kira apa yang harus kita, eee apa tuh, stimulus agar anak-anak muda tuh mencintai ilmu gitu ya. Karena apa, karena sekarang nih jadi, ini ya, sekarang kan yang lagi marak tuh game ya, seperti halnya permainan game, sepak bola pun ada gamenya begitu ya, terus apalagi gitu ya, itu kan dunia digital yang mungkin lebih banyak duduk daripada daripada berjalan gitu ya. Nah, tetapi mungkin kurang menstimulus terkait dengan keilmuan gitu, karena keilmuan itu kan pastinya tidak tidak terlepas dari akar dulu historinya, dari semenjak penemuan ditemukan awal gitu sampai dengan sekarang yang terbarukan, jadi ada pembaharuannya begitu. Kira-kira bagaimana nih pengalaman Bu Erma Ya, terkait hal ini? ya di Hari Kartini ini ya kita sebagai representasi Kartini masa kini ya nggak, Bro? Iya iya benar, iya dong. Ya, Enggak Kartono. ya, artinya kita berusaha untuk merefleksi barangkali begitu ya, sejauh mana sih Ya, kontribusi wanita dalam memecahkan persoalan-persoalan penting di dunia gitu. Karena oke. sebagaimana kita tahu ya, sebenarnya inti utama yang ingin dipesankan oleh Kartini itu kan pendidikan. Pendidikan itu kan hakikatnya mengangkat harkat dan martabat manusia gitu ya, agar Oke. dia juga punya kemampuan menghandle masalah gitu. Masalah dia sendiri, Kecakapan hidup ya. kecakapan hidup masalah di sekitarnya gitu ya, dan juga masalah-masalah kompleks yang ada di dunia ini gitu ya, yang membutuhkan itu tadi kan tingkat kecakapan dan kompetensi tertentu. Nah, pendidikan itu kan sebenarnya jalan untuk menuju ke sana sebenarnya, memperbaiki Hmm. kualitas keberadaan kita. Tapi kan sebenarnya kalau zaman dulu akses itu nggak Hmm. merata gitu kan. Akses Terbatas, ya mahal. terbatas, betul. Untuk perempuan juga dibatasi karena ada tradisi yang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi. Nah, kita Balik lagi ke rumah. berusaha cari breakthrough-nya gitu ya, terobosan-terobosan pemikiran yang seperti apa yang sekarang ini harus ada supaya kita bisa menghidupkan semangat Kartini tadi loh dalam hal apa ya, memposisikan perempuan ini sebagai mitra ya, mitra kaum pria yang strategis dalam pelibatannya untuk involve, untuk Hmm. melibatkan dirinya memecahkan masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh dunia, tantangan dunia sekarang ini gitu. Butuh Ya, ya. butuh wanita terlibat di dalamnya ya karena secara populasi kan wanita itu besar, Lebih banyak wanita ya, lebih benar. banyak bahkan justru gitu. Nah, kalau enggak dilibatkan Artinya itu ini ya, itu peluang edukasinya ya, peluang apa ya, betul. pengkaderan gitu ya berarti kan? Ya ada Lebih banyak gitu. pengkaderan, betul betul benar. Jadi untuk SDM gitu, untuk nyetok orang gitu kan, kita kan butuh banyak gitu ya, banyak diversifikasi persoalan itu kan banyak sekali. Jadi butuh SDM yang memang secara kuantitas harus kita perbanyak. Nah untuk memperbanyaknya itu salah satunya kan dengan mengoptimalkan, memberdayakan ya itu
populasi atau SDM wanita itu gitu. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia, kalau secara pendidikan kan sudah nggak ada masalah sebenarnya kan, ya kan? Salah. Itu kan dibuka luas Semua dan bisa sekolah. iya, semua bisa sekolah Gratis dan malah sebagainya. Jakarta kan, asal Iya. punya KTP. Karena kan tidak ada kebijakan dalam bidang pendidikan yang mendiskreditkan, kan nggak ada ya, nggak ada ya dari PAUD sampai perguruan tinggi rasanya nggak ada di Indonesia itu bukan negara punya isu itu begitu loh, bukan punya negara yang punya isu itu. Mungkin isu itu ada di negara yang memisahkan laki-laki dan perempuan, pendidikannya dipisah, dia nggak boleh belajar mesin misalnya kayak gitu ya, dia hanya boleh itu soal keterampilan, ke rumah tanggaan dan baik. Mungkin itu secara ya di negara seperti itu ada. Ya, kita nggak punya gitu loh isu itu. Berarti tantangan kita bukan itu gitu. Tantangan kita apa? Kalau tadi kan kamu kan nanya ke aku di dunia kerja begitu kan? Mungkin saya bisa share gitu. Ini bukan karena saya merepresentasikan orang yang ini ya, maksudnya berarti pendapat saya ini mewakili semuanya enggak gitu. Cuman saya akan ya sharing aja. Satu sisi sudut pandang lah. Satu sisi sudut pandang yang karena saya kerja di LAPAN dan LAPAN itu kan identik dengan STEM ya, science, teknologi, engineering dan mathematics, gitu kan? Itu kan coupling kalau di dunia internasional itu satu bidang yang khusus gitu loh, khusus disebutnya. Ya, dan STEM ini maksudnya kita bicara dunia kerja ya, bukan di dunia pendidikan. STEM ini itu dalam dunia pendidikan aja itu menjadi isu internasional. Secara kuantitas jumlah wanita itu sangat sedikit untuk masuk ke STEM tadi, gitu ya. Ya kan. Jadi disebutnya wanita itu adalah kaum tersisih, gitu ya. Karena sedikit. Underrepresented gitu. Jadi tidak terwakili. Orang-orang ini terlalu sedikit di bidang ini gitu. Jadi minoritas, jadi minoritas dan jadi marginal akibatnya gitu. Apalagi kalau kita bicara soal pekerjaannya di STEM makin sedikit lagi gitu secara kuantitas gitu. Nah, itu isu internasional sekarang. Nah, bagaimana semangat Kartini ini kita hidupkan sebenarnya untuk apa ya? Bukan kita banyak-banyakan orang gitu ya, banyak-banyakin wanita, orientasinya bukan ke sana, tapi bagaimana membangun satu sistem yang baik gitu ya, yang proporsional sehingga kaum wanita pun bisa kemudian apabila dia memang punya kecakapan itu masuk ke bidang-bidang tersebut dan bukan cuma bidang maksudnya masuknya itu tidak menjadi penggembira aja gitu ya, tapi masuk terlibat dalam keputusan-keputusan atau strategis gitu. Intinya sebenarnya ya misalnya gini, kalau saya aja ya. Berarti tahun 2008 saya itu satu dari 3 wanita di antara 30 orang yang masuk bidang itu. Jadi saya wanita ketiga yang masuk tahun 2008. Jadi nggak ada wanita, artinya berarti berapa itu? 3 dari 30. Berarti kan 1 banding 10. 3 banding 27. Ya, 1 banding 9. 1 banding 10 lah gitu ya kan. 3 ya 1 banding ya sekitar itu. Artinya kan apa? Mereka sedikit banget gitu yang masuk. Kamu ibaratnya ini ya, apa namanya, di sarang penyamun gitu kan? Iya. Tapi saya juga lihat perkembangan dari tahun ke tahun. Pas saya lihat perkembangan dari tahun ke tahun, itu sekarang bandingnya 50-50 udah hampir. 30 orang tuh 15 wanita, 15 laki-laki. Artinya kan alhamdulillah gitu dari segi pendidikan, berarti kan suplai dari pendidikan tuh makin banyak kan, berarti wanita-wanita unggul yang tersaring masuk ke pekerjaan ini gitu ya, jenis pekerjaan ini gitu. Jadi kalau saya lihat dari aspek kuantitas aja itu sudah ada kenaikan, sudah ada yang bagus lah gitu ya. Itu sebenarnya salah satu isu soalnya gitu, soal jumlah yang tidak proporsional ini atau terlalu sedikit lah intinya begitu ya. Isu yang kedua itu berkaitan dengan kebijakan yang tidak mendukung wanita itu maju dari sisi karir. Misalnya yang paling simpel ya kita lowongan pekerjaan itu kan syaratnya belum menikah, ya kan? Untuk wanita belum menikah, bersedia tidak menikah selama 2 tahun, selama ikatan dinas atau selama apa itu di kerjaan itu, atau masa percobaan atau apa. Itu ada persyaratan, itu kan khusus untuk wanita kan. Laki-laki jarang itu diberi ada persyaratan, tidak sedang hamil misalnya gitu. Itu kan
ya secara nggak langsung ini kan berarti kebijakannya membatasi wanita mendapatkan kerjaan di bidang publik gitu ya, di bidang maksudnya di bidang swasta atau apapun, maksudnya dunia yang bukan domestik ya, tapi dia ingin berperan di ranah publik gitu. Menurutku kan itu sederhana, tapi kalau hampir semua kayak gitu ya mana ada wanita yang bisa bekerja di bidang itu. Untuk PNS nggak ada gitunya gitu ya. Untuk masuk ASN kan nggak ada, tapi kan itu di swasta banyak tuh, masih banyak yang Ya, ya, ya. itu salah satu contoh Cuman mungkin kebijakan itu yang berarti kita pendekatan menutup lebih ke akses ini ya, ke arah kebijakan ya, maksudnya kebijakan. kebijakan dari, tapi sebetulnya mungkin kebijakan itu pun kan sebetulnya lahir dari kebutuhan kerja, maksudnya Perusahaan. kebutuhan perusahaan itu terhadap, maksudnya di dunia kerjanya, misalnya yang apa namanya, yang banyak dibutuhkan jumlahnya tentu kan biasanya yang angkat berat atau yang paling teknis gitu kan, sampai yang memang otomatis di tataran konsep-konsep kan memang satu sedikit juga jumlahnya, juga kan otomatis juga jumlah itu juga wanita harus bersaing juga dengan banyak lelaki gitu kan, yang tentu saja kalau dilihat dari produktivitas, kalau dari segi perusahaan tentu lebih produktivitas laki-laki, karena dalam hal ini misalnya wanita mungkin kalau lagi hamil misalnya atau sedang menikah nanti terus gimana, punya anak mungkin terganggu dan lain sebagainya gitu kan, pasti kalau laki-laki kan ibaratnya cuma lenggang kangkung aja kan gitu di perusahaan itu, emang benar juga ya. Jadi artinya mungkin ini apa namanya, di segi itu mungkin ini juga bisa jadi tantangan buat para businesswoman atau businessman atau siapapun yang sedang berwirausaha, yang memikirkan bagaimana caranya membuka banyak akses agar dia membuka apa ya, akses para wanita ini bisa juga berpenghasilan, tapi juga tetap tidak mengesampingkan tugasnya yang paling utama di rumah gitu kan, kayak gitu. Itu kali ya, ya maksudnya kalau kita ke arah ya kalau itu klasik, berarti kan artinya memang ya isu itu sebenarnya dari dulu, dari masa ke masa juga ada yang seperti itu. Cuman maksud saya gini, emang kenapa sih kalau rugi sedikit kan nggak masalah gitu, ya nggak? Maksudnya gini. Nggak mau lah, mana ada. Enggak. Maksudnya gimana? Salah, itu kan tergantung manajemen berbasis apa gitu kan, manajemennya berbasis apa. Kan ada di bank-bank juga banyak, jadi nggak perlu harus misalnya orang-orang yang kerja di PLN yang memang harus angkat, itu sih di bank aja yang biasa, yang dia hanya accounting gitu ya, itu diserahkan harus berapa tahun nggak boleh menikah, nah kayak gitu tuh buat apa coba, ya kan? Maksudnya terus nggak boleh hamil segala, maksudnya kan itu nggak diperlukan secara fisik begitu, tapi itu kayak yang jadi ketentuan umum bahwa perusahaan tuh kalau mau merekrut tuh jangan yang udah nikah deh, ntar maksud saya itu aja tuh sebenarnya persepsi yang mesti kita berarti ubah, itu gitu. juga kan menghadapi tidak hanya soal kebijakan dari struktur atau kebijakan yang ada gitu, tetapi juga tidak hanya tentang kebijakan ataupun juga kebutuhan prioritas di dunia kerja, tetapi juga kita juga berhadapan juga dengan kultur, dengan kebiasaan. Persepsi, betul. Karena persepsi itu kan pasti muncul dari sebuah kebiasaan atau fenomena yang memang selalu muncul. Bagaimanapun memang kan sebagaimana kita kan sama-sama sadari juga, kita juga seorang perempuan, seorang wanita gitu. Ada yang bisa sangat profesional gitu. Artinya walaupun dia ya fungsi kewanitaannya itu tetap gitu ya, reproduksinya juga tetap berjalan ibaratnya kan, terus tapi tidak mengganggu kinerjanya. Cuman kan kadang-kadang kita ini banyak di antara kita kan yang lebih berorientasi pada proses gitu. Artinya misalnya 2 orang kerja gitu, lebih suka yang datang terus tiap hari gitu dibanding yang jarang datang tapi hasilnya bagus gitu maksudnya. Nah ini kan ada ini juga ya, maksudnya ada ya itu balik lagi ke apa, sistem kerjanya kayak apa gitu yang betul. apa Tapi kan sistem kerja sekarang udah WFH. Kalau sekarang kan ini jadi pengalaman baru buat para perusahaan, buat instansi. Soal kehadiran ya mungkin. Ya, bahwa tidak selalu bahwa yang selalu hadir itu adalah yang paling produktif gitu, karena ternyata pada saat dipaksa seperti ini ternyata kita masih bisa juga produktif, menghasilkan banyak karya gitu. Buktinya apalagi misalnya terkait dengan misalnya ya perempuan karena banyak urusan begini-begini pasti ribet gitu. Tapi ingat loh ya, aku jadi tergelitik ini masalahnya.
Yang Gimana? sering, misalnya supervisornya atau mungkin orang yang lebih seniornya gitu kan, ingat yang lebih banyak nyinyirin perempuan tuh perempuan gitu loh. Jadi kenapa? Karena mungkin dari kinerjanya dia sebelumnya, dia juga banyak mengambil zona nyaman. Akhirnya apa yang banyak nyinyirin, misalnya yang banyak mengkritik, yang banyak menjatuhkan perempuan, itu kebanyakan juga perempuan. Kita juga nggak bisa hindari dan kita nggak bisa deny gitu, bukan menghindari. Kita nggak bisa deny gitu. Kita bisa menyangkal bahwa memang yang paling keras mengkritik perempuan itu perempuan loh, gitu. Misalnya apa persaingan di dunia kerja, ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dia berkompetisi bisa sehat, bisa saling memajukan satu sama lain gitu. Tapi coba kalau dikasih dua-duanya perempuan, sudah banyak pengalaman gitu ya, bagaimana nih? Berarti kan ada PR yang masih harus kita kejar gitu. Dari soal bagaimana kita ini meminta kesetaraan aja, karena kesetaraan insya Allah sudah mudah gitu, segala macam bisa setara, kita bisa masuk ke lembaga mana saja, tetapi bagaimana kita ini bisa saling membangunkan, kita bisa saling support satu sama lain gitu, woman support woman gitu, supaya apa? Supaya yang lemah itu jadi kuat, bukan yang lemah makin disingkirkan gitu kan, atau yang nampaknya tidak meyakinkan tuh dia semakin percaya kepada dirinya sendiri gitu. Nah mungkin ini adalah sebuah hal yang juga membuka mata kita gitu. Bagaimana di era Kartini ini 2022 ini menjelang 2022 gitu ya, 2021 ini, gimana caranya agar kita ini tidak hanya sekedar berorientasi pada minta akses, minta itu, tapi justru kita juga belajar untuk memacu diri kita, menstimulus diri kita agar kita tuh layak sebagaimana memasuki mana saja gitu arenanya gitu kan. Itu yang ayolah gitu kita mulai fokus juga ke depannya ke situ gitu loh, jangan hanya sekedar balik lagi ke, karena apa? Karena kebijakan kan tentu itu perlu melibatkan banyak orang ya kan. Kita perlu MPR, DPR, presiden atau mungkin pihak terkait gitu. Tapi yang mampu kita lakukan sendiri kan, ini kan momen super ini kan sebuah momentum gitu loh di Kartini ini. Ya sebenarnya saya mengevaluasi kecenderungan gitu, beberapa ya katakanlah misalnya 5 tahun terakhir lah begitu ya. Alhamdulillah kan sudah terbuka luas sekali begitu ya. Saya wanita menjadi menteri udah dari dulu ya, presiden juga udah gitu ya, tapi jadi rektor gitu kan udah mulai banyak kan, banyak tuh. Bahkan di ITB gitu ya, pertama kalinya perempuan gitu ya. Terus artinya kan akses itu semakin terbuka lebar. Kepala BMKG ya. Strategis, kepala BMKG perempuan. Ya dari dulu udah. Kalau itu nggak masalah. Kepala 8 belum ya. Tapi walaupun kepala 8 itu bukan perempuan, sekretaris utama perempuan. Sestamanya perempuan, kemudian ada manajemen itu ada 4 deputi itu 3 perempuan, 1 laki-laki. Jadi bisa dibayangkan bahwa di level manajemen di 8 ya, itu lebih banyak perempuannya daripada laki-laki. Jadi komposisinya 5 ya level manajemen, itu 2 laki-laki, 4 perempuan. Udah ada 4 perempuan. Sebenarnya kalau dari segi jumlah sudah proporsional ya. Sudah. Jadi sebenarnya udah nggak masalah kalau di 8 tuh udah nggak masalah. Tapi yang tadi bener ya, mengenai kultur itu memang sesuatu yang harus bahu-membahu banget dari bawah gitu. Maksudnya gini, kayak saya memposisikan diri saya itu seharusnya saya memang udah dalam posisi menjadi mentor ya, membina, gitu yang muda-muda gitu ya. Saya memang fokus juga memikirkan kaderisasi ini, nggak mungkin dong gitu kan selamanya saya, dan lagian juga bukan bagus, nggak bagus juga begitu ya. Saya juga selalu berusaha untuk cari begitu ya orang-orang yang bukan mencari orang-orang, maksudnya membentuk generasi yang harus jauh lebih baik daripada generasi saya gitu ya. Itu juga PR tersendiri, dan saya nggak bekerja sendiri, maksudnya sih bukan saya sendirian sebagai perempuan, tapi juga saya teman-teman dengan kolega yang seangkatan saya, ini gimana ya kita bikin pelapis setelah kita ini harus lebih bagus kualitasnya, dedikasinya, tanggung jawabnya gitu, semuanya lah gitu ya, semuanya ini harus kita bentuk dan kita bangun bersama-sama di lapisan saya. Itu yang bisa saya lakukan untuk
supaya transfer nilai dari generasi saya ke generasi berikutnya tuh nggak miss gitu. Jujur saya dulu nggak pernah dapat yang kayak gini. Artinya kayak dulu tuh nggak ada gitu ya, budaya yang mengencourage, menyambut, itu tadi menyambut, yang mendampingi gitu, mendampingi, terus nggak ada sama sekali. Bahkan yang kita lihat tuh ketika kita maju dikit diketok gitu, maju dikit itu tuh nggak bagus. Saya dari dulu selalu keras ngomong kita harus membudayakan saling mengapresiasi. Karena itu nggak saya dapat sejak saya masuk sini. Saya itu ngomong gitu di forum-forum. Nggak ada, sangat sedikit. Gitu ya, sangat sedikit. Jadi ada orang ini, terus kita apresiasi, oh keren, hebat, ini. Biasanya jadi terkenal. Nggak ada, bro. Dulu tuh nggak ada. Nggak ada suara gitu dari lapisan di atas kita ya. Benar tuh nggak ada yang kayak gitu. Habis kita. Jadi kita tuh kayak nggak pede. Bahkan kita ngomong di forum sendiri aja, takut gue dihabisin gitu. Ngerti nggak? Iya. Yang ada. Itu betul. Sejak kita makin banyak, maksudnya jumlah dari sisi jumlah gitu, seangkatan saya makin banyak, dan kita sudah sepakat gitu ya bareng-bareng, saya maksudnya berkomunikasi dengan teman-teman sevisi begitu, dan akhirnya kita yang mendominasi sekarang. Jadi di berbagai kita appreciate anak-anak muda ini, kita rangkul, kita apapun yang mereka lakukan, walaupun cuma bikin poster dikit, kita appreciate, kita itu penting. Jadi lu udah tua ya? Iya jelas lah, gue udah tua banget. jadi apapun yang dia bikin itu kita hebat ya, ini selalu ada kata-kata itu, karena itu bentuk penghargaan loh. Itu tanpa kita sendiri kita menghargai orang gitu, kita menghargai waktu dia yang dia udah ini, daripada kita diem nggak kasih respon gitu loh. Pasti beda banget gitu. Itu kita gencarkan selama ini. Kita udah sepakat untuk membangun budaya dan tradisi itu. Dan jadi dengan cara itu, maksud gue tadi. Itu menarik loh, menarik maksud gue. Kenapa? Karena di banyak segi, jangankan hanya dunia kerja ya, maksudnya misalnya kamu yang lembaga formal ya, yang lembaga pemerintah lah gitu ya dalam hal ini, yang ibaratnya birokrasinya juga cukup ketat gitu ya. Jangankan di situ, tapi justru kadang-kadang tekanan dari, kalau itu kan ibaratnya dari teman-teman senior terhadap junior gitu ya. Nah, yang juga kita dapati di sisi yang lain tuh, yang juga bekerja di banyak bidang yang sebenarnya tuh para pekerjanya tuh sama rata ya, sama-sama aja gitu ya, bekerja sama-sama aja, bareng-bareng aja gitu. Ibaratnya kalau nambah orang kan sebenarnya mempercepat pekerjaan gitu ya, waktu makin pendek gitu ibaratnya. Tapi justru yang muncul ini loh. Jadi gini, kita makanya bisa apresiasi ya di emansipasi sekarang ini. Bagaimana ternyata kemampuan netizen Indonesia ini dalam hal melabrak gitu ya, melabrak siapapun ini kan sudah tidak punya filter ya maksudnya. Dan kalau kita lihat akunnya, ternyata sampai saat ini tidak hanya perempuan yang seperti itu, tapi juga laki-laki, dan akun-akun yang dipegang laki-laki juga nggak kalah garang gitu loh daripada ibu-ibu gitu ya. Nah, jadi budaya seperti itu juga kan memang. Ingat nggak sih dulu kita bahwa perempuan lah yang paling cerewet, perempuan yang paling banyak omong, suka ngomongin orang, suka apa gitu ya. Mestinya di hari Kartini ini kita kan lebih fokus bagaimana ngomongin orangnya itu sesuatu yang menghasilkan sesuatu. Kita ngobrol nambah ilmu, kita ngobrol nambah pengalaman gitu kan, atau insight gitu, nambah pandangan baru gitu kan. Terus kita ngobrol dengan orang itu, kita nambah keimanan gitu kan, atau nambah keyakinan kita, atau rasa syukur kita, atau rasa sabar kita, kan mestinya di situ. Tetapi balik lagi, di satu sisi pengennya hiburan gitu ya, masyarakat kita nih jangan hanya sekedar perempuan gitu. Ya, pengennya tuh hiburan aja. Jadi sekarang kan konten-konten yang berkualitas itu ada segmennya tersendiri, tapi kan itu tidak masif gitu, tidak walaupun kadang trending, kadang enggak gitu. Ada juga yang suka trending kan, misalnya yang punya podcast apa yang bagus-bagus gitu, yang punya konten khusus. Tapi kalau kita amati lagi ya, ternyata di satu sisi ya, yang orang yang sangat konsisten juga
mengedepankan, mengumbar misalnya kejelekan-kejelekan mereka, sampai dia dibully pun dia bahagia, apa-apa. Jadi saling membuli juga biasa, dan itu punya segmen tersendiri loh. Dan itu kadang-kadang mereka trending juga gitu. Jadi kalau dipikir-pikir sekarang di abad kita ini, justru tantangan para Kartini kita itu jauh lebih berat lagi, tidak hanya sekedar akses kita ke atas kepada pendidikan, kepada dunia kerja gitu ya, tapi justru ini loh, sesama kita ini secara Horizontal. horizontal. Nah, itu loh. Ini kan gimana gitu loh. Bagaimana bukannya kita membangun sebuah komunitas yang baik, bayangin aja dalam komunitas yang kita punya aja kadang-kadang di depannya baik, di belakangnya mereka tuh konflik gitu. Di belakang tuh ngomong apa gitu, dan itu bagus banget, di media sosialnya bagus, apa sih, di belakangnya sebenarnya mereka itu rapuh gitu loh. Nah, itu tantangan ini loh Bu Erma, sebagai Bu Erma kan dalam hal ini sebagai ilmuwan ya, mungkin ada cara pandang apa yang perlu kita trigger gitu loh, pemikiran itu dari segi apanya gitu kan. Menurutku kalau kita bicara tentang pendidikan tentu ya maksudnya itu jangka panjang banget gitu kan. Tapi ya kita tahu lah dunia pendidikan kita sekarang juga kan juga PR juga gitu loh maksudnya. Tantangannya makin susah. Bayangin aja ya, guru ceramah, "Assalamualaikum anak-anakku," gitu kan. "Hari ini kita akan belajar kacamata. Kacamata ini lensa," misalnya. Tiba-tiba klik di Google kan, kacamata. Berat. Video-video lain lebih hebat, lebih apa. Kalau hanya sekedar gitu ya, bu gurunya atau gurunya hanya sekedar menjadi yang ingin menyampaikan saja, tentu ya jauh panggang dari api ibaratnya. Pendidikan kita ini akan kokoh gitu, akan melahirkan manusia-manusia yang sebagaimana layaknya manusia, menjadikan mereka manusia gitu kan. Nah, gimana ini gitu loh. Kan Bu Erma juga anaknya juga kan sekolah gitu ya kan. Di era pandemi kan juga jadi guru. Gimana ini? Aku keresahan ini, keresahan sebagai seorang guru, juga sebagai orang tua gitu, sebagai juga yang pengen punya pandangan ke depan terhadap dunia ini gitu kan, ingin melakukan sesuatu gitu loh. Coba kita harus urutkan ini dari mana akarnya gitu, kita harus mulai gitu loh. Itu kali ya, yang harus kita mulai itu dari apa? Ya kalau selalu ditanya akar kan selalu jawabnya akarnya ya pendidikan itu sendiri. Bulat kan. Tapi kan gini, maksud saya gini, apapun yang kita nikmati saat ini ya, apapun bentuk teknologi informasi yang kita serap dan kita gunakan setiap hari, setiap saat ini, jangan lupa itu hasil dari riset gitu. Nggak ada orang yang punya pola pikir seperti itu gitu. Jadi maksud saya gini, di level-level pengambil kebijakan aja gitu ya, selevel-level menteri itu banyak kan yang ngomong nggak riset tuh nggak ada gunanya, nggak pakai riset, buang aja, ngapain gitu, ngabisin duit gitu kan, mau pendidikan sampai S3 itu berapa miliar gitu kan, duit negara dikalikan 10 orang, 30 orang gitu, diberangkatkan ke luar negeri, ngabisin duit, apa gitu, gunanya apa, balik lagi nggak duitnya gitu ya, untuk nyekolahin orang demikian ini, terus gini, buat apa, yang penting sekarang kerja gitu, riset tuh nggak perlu, mengapa, karena Google begitu dibuka langsung berat, mau apa aja kita dapat gitu. Emang Google tuh dapatnya dari mana gitu? Dia bisa bikin Google, ya enggak? Bisa bikin Google kan nggak melakukan penelitian. Kenapa? Ya, Google itu kan sebenarnya tidak melakukan penelitian dia. Tapi tidak, tapi artinya produk akhirnya membuat satu mesin Google itu kan hasil dari riset, enggak kan? Akhirnya dapat, kita perlu adanya mesin pencari informasi, ada data pengetahuan, kita kolek, itu kan hasil dari riset gitu. Datanya kan, data mentahnya dari hasil penelitian. Iya. Akhirnya artinya gini, ada riset yang berada di belakang itu, gitu loh. Makanya sekarang begitu masif, begitu digunakan secara luas, ada risetnya gitu yang mendukung itu, sehingga jadilah produk yang digunakan secara masif seperti Google itu, gitu loh. Padahal gitu, kenapa kita singkirin tuh, ini kan jadi menarik nih soalnya BRIN lagi isu panas gitu. Nah maksud saya cara pandang itu aja gitu, bahwa riset itu tidak dibutuhkan karena semua sekarang sudah bisa dijawab dengan mudahnya oleh mesin pencari itu. Wikipedia bisa diedit, siapapun bisa nulis apapun begitu kan informasi. Siapapun bisa jadi dokter.
siapapun jadi dokter, jadi gimana dong? Udah nggak perlu lagi dong gitu kan? Udah nggak perlu lagi ilmu, Iya dok, nggak perlu lagi iya ada dok, spesialisasi, nggak perlu dok. gitu, nggak perlu gitu, semua orang generalis aja gitu kayak gitu. Mau Iya, kita berpikir begitu kan nggak gitu, cara berpikirnya harusnya kan malah kebalik gitu. Kalau kita ingin karena apa? apapun Itu perubahan, berarti ini ya basisnya sama ilmu dengan gitu. enggak, berarti sama gini loh maksudku. Berarti kalau kita berhenti gitu ya, artinya di masa ini kita berhenti Berhenti, dalam hal stop itu, atau mungkin melakukan, nggak tetap mau riset melakukan, misalnya. cuman kan risetnya itu cuman maksudnya pergerakannya tuh lambat gitu ya, lambat banget itu, melambat gitu ya. Terus sedangkan arus informasi kebutuhan manusia itu terus meningkat tajam seperti eksponensial, kita bayangin aja bahwa dia akan sampai di titik yang paling atas, di titik maksimal, di titik jenuh ketika apa? Ketika mesin pencari ini sudah tidak punya lagi hal yang baru, pembaharuan. Karena apa? Dunia manusia itu kan akan selalu berjumpa dengan pembaharuan. Berarti sebenarnya ketika kita berhenti dari ilmu, berhenti dari mengedepankan pendidikan dengan prinsip mencari ilmunya, bukan hanya sekedar mendapatkan gelar, gitu kan? Berarti kalau kita berhenti pada titik itu, kita akan sampai pada titik kepunahan, ya kan? Ya nggak sih? Artinya ya sudah nggak ada lagi gitu, maksudnya tidak ada lagi perkembangan baru, semua orang udah tahu gitu kan, kalau lagi pilek obatnya ini, kalau lagi ini nggak usah ke dokter, begini akhirnya misalnya dokternya jadi apa, makanya kan sebenarnya hikmah dari COVID saya kira juga itu, kita diberikan satu penyakit yang belum pernah ada sebelumnya gitu kan, itu aja sudah pening kita, ya nggak? Aja belum sampai ke sana, baru ke vaksin udah heboh, vaksin Nusantara itu maksudnya gitu. Jadi itu sebenarnya satu hikmah gitu ya, bahwa bisa aja dunia ini akan menghadapi satu tantangan bahwa belum pernah ada gitu sebelumnya. Betul, ya. Sehingga jadi kita nggak punya daya mencari tadi, daya melakukan riset, daya melakukan mencari ilmu tadi nggak ada dalam diri kita karena udah mandek, udah mentok, udah males gitu ya. Apa yang akan terjadi? Gak akan pecahkan tantangan itu kan, tantangan itu ada ketika itu. Dan ini jangan dikira bahwa pertanyaan ini apa yang akan terjadi itu adalah untuk orang-orang di sana, orang lain. Tapi sebenarnya itu pertanyaan untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Itu kadang-kadang gini, kita bicara macam ada dia ilmuwan, biarin aja gitu kan, saya ada ini gitu kan, balik lagi ke obrolan kita yang sebelumnya gitu. Kadang-kadang orang kadang misalnya, ayo siapa yang akan membangun alam semesta ini, memelihara alam semesta ini agar selalu seimbang misalnya. Siapa? Kan nggak pernah tuh ada masuk dalam pikirannya, oh ya itu kan saya. Itu kan pertanyaan yang harus saya jawab ketika saya berjumpa dengan Tuhan saya, kan gitu harusnya ya, baliknya ke situ gitu. Jadi artinya tanggung jawab itu adalah tanggung jawab diri kita masing-masing gitu pada saat itu. Artinya kenapa kadang-kadang pemikiran klasik itu memang kadang-kadang harus tetap dipelihara karena vintage is long ya, maksudnya long life forever ya kan. Klasik itu is long life forever. Kenapa? Seperti halnya misalnya orang-orang di desa sana yang tidak berpendidikan, orang tuanya dia selalu cita-citanya pengen anaknya itu pinter-pinter. Berbeda dengan kaum urban gitu ya yang berpendidikan gitu. Dan kadang-kadang sekarang apalagi di dunia yang seperti ini, yang seperti gak jelas lagi seperti ini gitu ya, cara ngambil duit akhirnya apa? Bagaimana kita memproduce duit, kaya menjadi kaya gitu. Itu juga kan jadi sebuah isme baru menurutku gitu. Walaupun memang namanya ingin jadi kaya, semua orang ingin. Tapi sebagaimana kita tahu gitu kan, coba aja lihatlah bagaimana apa yang paling viral di sini. Kan yang lebih banyak bagaimana kita ini bisa kaya, bahkan tidak sekolah, bahkan begini, bahkan begitu. Di satu sisi kan bagus dari segi motivasi, mereka kerja kerasnya dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain kan kita itu harus menyeimbangkan kehidupan ini, benar nggak sih gitu? Kalau aku ya terus terang tergelitik gitu maksudnya. Dan ini menjangkiti kaum urban yang intelektual gitu loh. Benar nggak? Gitu. Ya, setuju. Jadi memang itu kan itu kaum urban yang pengennya cara instan untuk menjadi kaya gitu kan.
ya kan maksudnya. Walaupun untuk instan itu mereka harus menempuh juga jalan yang berat juga. Jalan Ya, berat gitu. Ya berat gitu, Tapi itu berat. kan cara pandang itu kan juga isme baru ya, itu gitu. Ya bisa itu bisa menjadi isme baru yang digandrungi kaum muda sehingga mereka ketika kuliah pun yang dia kejar adalah ini nanti ngasilin duit nggak, banyak duit nggak gitu. Ya, ngasilin duitnya bagaimana gitu. Jadi bukan lagi pada ilmunya ini apa, bukan ini manfaatnya gitu. untuk apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki dunia gitu ya, untuk bertanggung jawab gitu. Dunia ini kan semakin punya banyak masalah. Iya, semakin banyak masalah. Sementara kebutuhan manusianya semakin besar, makan, minum, kompetisinya semakin susah untuk dapat rumah, makan. Pernah nggak kita pikir anak cucu kita itu nanti akan kesulitan gitu kan? Kesulitan pangan. Bayang nggak sih kalau misalnya nanti akhirnya pakai barang makanan sintetis gitu kan. Bayangkan 20, 30, 40 tahun lagi gitu loh. Bayangin deh kayak apa gitu. Jadi plastik semua. Makanya mungkin zaman dulu kita pernah nonton ada film Vicky itu ya, robot wanita gitu yang bisa apa saja terbuat dari badan. Atau mungkin itu kan sebenarnya sebuah visioner, visi mereka kan di depan loh gitu zaman dulu, bahwa mereka memikirkan bahwa itu, dan itu mungkin saja akan terjadi gitu kalau ya makanannya kayak gitu. Kita bisa punya kecepatan menghitung seperti mesin Google lebih cepat daripada kalkulator tercepat dunia misalnya. Tetapi kan sebenarnya kita tuh sebenarnya itu adalah tools gitu, teknologi segala macam itu adalah tools. Tapi fungsi kekhalifahan itu tetap berada di diri kita sebagai manusia. Kita tidak boleh diperbudak oleh teknologi ataupun uang, kan begitu ya nggak sih gitu. Jadi ini apa ya, ini yang harus kita sama-sama sadari gitu kok. Marilah gitu ya, apapun yang fungsi peranan kita hari ini, walaupun ibu rumah tangga, tapi kita kan masih punya akal untuk kita bicara bagaimana kita membangun apa ya, cara pandang anak-anak kita agar apa, mereka tidak hanya sekedar berorientasi pada hasil apa yang mereka dapatkan, tetapi bagaimana ini mereka berorientasi pada proses mereka berinteraksi dengan alam semesta ini, kan gitu. Jadi menurutku apa ya, kearifan terhadap lokal itu loh ya, kalau dibilang kan arif terhadap lokal gitu ya. Termasuk juga apalagi terkait dengan ilmu gitu. Jadi sebenarnya kenapa kemudian 1000 orang ahli ibadah itu ya dibandingkan dengan satu ulama lebih berat satu ulama gitu, karena kalau satu orang yang berilmu gitu kan, ya kedudukannya lebih berat daripada 1000 orang ibadah, artinya kualitas gitu loh. Jadi dari aspek kualitasnya berkualitas, dia lebih takut kepada Allah, dia lebih ini, dia lebih gitu paham, dia lebih memahami gitu loh, bagaimana alam semesta lebih mengambil hikmah. Iya, ya kan ulama bukan hanya sekedar yang bergelar ulama gitu, tapi maksud aku kita pun bisa mudah-mudahan menjadi ulama asal tetap mencari ilmu. Jadi sebenarnya ilmu itu adalah keniscayaannya manusia, artinya jangan pernah kita tinggalkan. Dan ini juga jadi ada gaya hidup baru ya, maksudnya bagaimana anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, yang lebih gitu ya, lebih fokus pada mempercantik diri gitu, badan dan lain sebagainya gitu ya, hanya untuk ya supaya hidupnya nanti gitu ya bisa begini bisa begitu gitu. Jadi kalau soal pendidikan ya nanti aja kan, bisa apa memang bisa sih ya, maksudnya bisa paket, bisa nanti apa ya kursus atau apa bisa sih, cuman maksudnya ketika akses ini dibuka bebas, ayolah dimanfaatin gitu loh, ya nggak sih? Apa sih kok pada nggak semangat? Justru kan sebenarnya yang kita utamakan itu adalah ilmunya itu gitu, mengejar rakus pada ilmu itu kan penting ya, Jadi kita berhadapan dengan ilmu apapun, kita tuh harus mengosongkan diri gitu. Jadi kita butuh itu. Gimana sih caranya? Kayak gimana sih? Jadi kepo terhadap ilmu gitu loh, Cek. Dan sebenarnya bakat meriset itu di diri orang dan di diri orang Indonesia itu kayaknya tertinggi di dunia. Tinggi, cuman masalah objeknya. Mencari viral video yang sekarang aja, cepet ya. Kepo apapun paling cepat gitu orang Indonesia. Artinya kan dia dayanya untuk jadi sifat dasarnya tuh udah punya bekal. Ya sebenarnya justru itu. Tinggal nih arahnya. Arahnya tuh jangan yang receh-receh gitu maksudnya. Ya nggak, ngepo apa dapat dia.
terdepan gitu. Ya. Oh pokoknya tahu lagi viral ini, video ini, tahu semua. Nah, berarti peran orang tua dalam hal ini di rumah. Marilah kita sama-sama mulai mengarahkan kekepoan gitu ya. Sesuatu hal yang menarik itu bukan lagi sekedar hal-hal yang viral pada umumnya aja, tetapi bagaimana kita itu membangun imajinasi-imajinasi baru gitu loh, yang kalau perlu yang belum pernah ada gitu ya. Supaya anak-anak kita gitu, keluarga itu dibangun apa? Rasa ingin tahu dan kreativitas yang tinggi. Karena apa? Karena memikirkan sesuatu yang tidak custom, yang tidak pada umumnya gitu. Itu kan out of the box gitu ya. Jadi dan itu kan perlu dilatih, artinya dari memikirkan hal-hal konkret terus jadi abstrak itu kan seperti halnya tahapan kita pemikiran gitu, begitu juga gitu kan. Kalau kita ingin menjadi orang yang kreatif kan memang harus ya biasa dulu, tapi setelah itu kita harus meningkat pada hal-hal yang di luar kebiasaan gitu. Kita harus berani coba gitu. Jadi orang sebagai kita kalau jadi ibu rumah tangga pun di rumah ngurus anak saja, bagaimana anak kita ini dari kecil tetap kritis terhadap sesuatu yang di luar. Dan jadi kalau anak kita kritis banyak pertanyaan dan ibu-ibu nggak bisa jawab, itu potensial. Jangan dilemahkan. Terus aja gitu. Ibu kalau perlu ya berimajinasi aja, bohong-bohong, nggak tahu juga bilang aja apa gitu. Nanti kan dia akan mengkonfirmasi. Si mama jawabnya nggak jelas gitu kan. Kalau dia nggak puas gitu. Iya betul, critical thinking ya. Jadi mungkin satu yang perlu kita garis bawahi adalah critical thinking. Jadi berpikir kritis, tadi itu berpikir kreatif juga, membayangkan hal-hal yang di masa depan nggak ada di sekarang, tapi kita harus ciptakan gitu. Kunci jadi kita itu jangan jadi konsumen aja gitu. Kita tuh harus memperbanyak inovator, pencipta kan gitu, penemu gitu loh. Gimana melahirkan anak-anak ini mempersiapkan mentalnya itu untuk menjadi yang seperti itu gitu, punya kompetensi dasar seperti itu gitu. Jadi minimal dia tahu apa yang dia lakukan ketika dia menginginkan sesuatu gitu. Dia punya apa gitu ya. Dia tahu cara realisasinya begini. Minimal aja itu gitu. Jadi nggak cuma tapi nggak ngerti. Jadi kayak cuman bayangin, tapi dia nggak tahu langkah-langkah untuk mencapai itu gitu. Itu kan namanya apa sih disebutnya itu apa? Pemimpi. Itu kan artinya berpikir abstrak gitu. Enggak, maksudnya dia pengen membuat. Oh, iya ini jadi, apa namanya? Jadi dia pengen dia pengen mengubah sesuatu, pengen melakukan sesuatu. Tapi dia nggak memulai-mulai. Tidak melakukan hal-hal kecil. Nggak memulai-mulai juga gitu. Akhirnya ya cuma. Ya jadi halusinasi juga, benar kan? Jadi halu juga dong tuh kayak gitu. Jadi, kita biasakan anak-anak itu ya itu tadi. Saya kira juga critical thinking itu penting ya. Jadi menyerap, jadi tahu Google gitu ya, YouTube segitu banyak informasi tapi kamu jangan telan mentah-mentah itu, maksudnya gitu. Jadi makanya juga gitu. Ayo sekarang nih banyak sekali. Aku kemarin baru searching tentang pendaki wanita ya, wanita yang 2 orang perempuan masih muda tuh waktu itu, yang dia mendaki Everest beberapa tahun lalu 2016 kalau nggak salah. Nah anak-anak Maranatha kalau nggak salah, Maranatha ya. Maranatha kalau Maranatha apa? Bukan Maranatha yang di dekat Gasibu itu siapa? Bukan, yang dekat ituan ITB. Apa namanya tuh yang di situ dekat kebun binatang tuh apa? Unisba, bukan. Bukan, yang ini yang bukan Maranatha, apa sih namanya? STT Unpar. Parahyangan. Parahyangan kalau nggak salah, Parahyangan apa Maran? Ya Parahyangan. Ya Unpar kalau. Dan mereka itu 2 pendaki perempuan tuh bagaimana aku lihat perjalanan mereka. Jadi kalau kita lihat sekarang mungkin ya jadi di era digital ini mungkin kita banyak yang kurang main, kurang berinteraksi dengan alam. Jadi mungkin bagaimana kita ini menyempatkan anak-anak kita ini agar tetap main di luar gitu, ketemu tanah, kotor-kotoran gitu. Iklannya kan udah bagus ya, kotor itu bagus gitu, kotor itu baik gitu, iklannya udah ada gitu. Maksudnya jadi bagaimana kesenangan anak-anak tuh nggak hanya dengan di dunia maya aja, di dunia digital, tapi juga kita ajak keluar alam semesta yang maha luas ini gitu, supaya dari situ juga akan timbul instingnya terasah begitu ya, terus radar dia terhadap kecakapan diri dia terhadap keselamatan dirinya, bagaimana survive di tempat-tempat tertentu, itu juga bisa terasah dan juga terstimulus gitu. Jadi
Ya mungkin itu juga, ayolah mari kita sama-sama gitu loh, menyempatkan piknik gitu. Piknik kan nggak harus mahal, nggak harus pergi jauh-jauh gitu, cukup bisa ke kebun dan lain sebagainya. Jadi biar apa ya, biar anak-anak kita ini ya, yang nggak kitanya juga sih mungkin ya, biar kita juga nggak stres gitu ya, nggak hanya menghadapi dunia maya yang penuh nyinyiran gitu, tapi juga kita berhadapan dengan dunia nyata yang penuh cinta gitu. Yakin penuh cinta. Ya. Saya kira ya betul juga gitu, mengembalikan anak-anak itu ke naturalnya anak-anak gitu ya. Jadi mereka Ya, harus. pas di Jadi luar kamu lari-lari ya. kapan mau camping? Jadi Ya harus itu coba, dia. harus coba. Ya betul sih. Karena Belum nanti pernah aku camping keluarga. nagih banget pokoknya, nagih banget, sekali 2 kali itu tuh nagih terus. Jadi eh, dan beda ya, bagaimana anakku yang suka diajak jalan, anakku yang lebih sering di rumah, beda 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 apa ya, kepercayaan dirinya, beda gerak geriknya gitu. Jadi marilah kita sama-sama balikin lagi gitu anak-anak kita kepada habitat yang aslinya. Ya. Ibu-ibu kan senangnya anak-anak di rumah diem nurut gitu, padahal bukan nurut ya, biar cepet aja ya iya kan gitu. Oke, jadi mungkin apa ya, di penghujung nih, di penghujungnya berarti mari kita sama-sama di hari Kartini yang sangat fenomenal ini gitu, karena Kartini kan tokoh Indonesia, yang tokoh muda yang sangat menginspirasi bagaimana Betul. dia bisa mendedikasikan hidupnya pada sesuatu yang sangat dia cintai dan pada sesuatu yang dia anggap bermanfaat gitu. Ya, kita bisa punya cita-cita ingin jadi orang hebat, tapi sehebat-hebatnya kita adalah orang yang sehebat-hebatnya kita adalah orang yang yang hidup bersama cita-cita kemanfaatan. Menurutku begitu ya. Silakan Bu Herma sebelumnya. Ya sama gitu. Pada intinya adalah kuncinya adalah, kalau saya itu ada dua ya, mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mencintai ilmu gitu ya, dan yang kedua adalah fokus pada kemanfaatan. Artinya kalau kemanfaatan berarti output kita ya, output yang kita hasilkan, outcome yang kita hasilkan gitu kan, apapun yang kita lakukan usahakan itu bermanfaat atau punya sesuatu yang bermanfaat begitu ya, bukan sesuatu yang justru sebaliknya begitu ya, destruktif gitu. Jadi dua hal itu sih saya kira yang bisa kita highlight gitu ya di Hari Kartini ini. Dan wanita punya tugas yang sangat penting saya rasa, karena kan yang dilihat oleh anak-anak itu adalah ibunya gitu. Mau dia mencintai ilmu itu pasti kalau lihat ibunya belajar, baca apa, pasti akan ikut. Pasti pengen, oh ibuku aja kayak gitu banget ya gitu. Jadi pasti akan di alam bawah sadar itu akan tertanam suatu saat bahwa ibuku dulu itu orang yang sangat rakus terhadap ilmu. Tekun belajar, sangat gigih gitu. Sangat masa aku kayak gini, dia akan kembalikan itu sendiri, walaupun dia sekarang melihat doang gitu ya, lihat doang kita ngapain gitu, tapi suatu saat itu akan masuk di alam bawah sadar, itu akan tertanam kayak gitu. Jadi pentingnya perempuan itu menunjukkan kegigihannya, menunjukkan struggle-nya dia menghadapi tantangan, dedikasinya terutama akan terekam oleh anak-anak itu bedanya dengan laki-laki ya. Oke. Selamat Hari Kartini. Jadi selamat berkebaya. Kalau boleh aku tutup sedikit bahwa mari kita berorientasi pada kemanfaatan dan jangan pernah putus asa kalau hasilnya belum nampak, kalau hasilnya belum kelihatan gitu. Yang penting dedikasi kita tinggi, dedikasi kita mendedikasikan diri kita, semangat kita, kemampuan kita untuk dan meyakini bahwa kita berada di jalan kemanfaatan, itu adalah sesuatu hal yang harus dan worth it untuk kita perjuangkan gitu. Itu sesuatu hal yang berharga. Itulah tanda bahwa kehidupan kita menjadi kehidupan yang memiliki value begitu. Oke, guys, sekalian di Hari Kartini, selamat Hari Kartini buat seluruh perempuan Indonesia yang luar biasa di dunia ini. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.